Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mempunyai data yang bisa ditaruh di Excel. Di sini judul yang akan kita uji pada regresi sederhana kali ini yaitu dampak digitalisasi pada peluang usaha. Jadi ada dua variabel. Yang pertama variabel X-nya, independennya yaitu digitalisasi, dan variabel Y-nya adalah peluang usaha. Banyaknya data yang kita gunakan pada saat ini adalah 24. Nah, data ini diperoleh bisa dari kuesioner yang kita sebar ke responden-responden sebanyak 24. Nah, setelah itu langkah yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah aplikasi SPSS terbuka, kita ke variabel view-nya. Kita di sini tulis nama variabel yang akan diuji. Yang pertama variabel X-nya, digitalisasi. Yang kedua ada variabel peluang usaha. Peluang usaha di sini kalau misalnya ada dua kata jadi tidak perlu dispasi, cukup disambung aja karena tidak bisa untuk dispasi. Nah, di data view-nya kita tinggal copy paste data yang ada di Excel. Misalnya dimulai dari variabel digitalisasi. Nah, kita tinggal copy aja dari Excel. Lalu kita taruh ke SPSS-nya. Nah, akan muncul seperti itu. Begitu juga yang variabel peluang usahanya. Kita copy paste dari Excel-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini di variabel view dan data view-nya. Nah, karena kita hari ini akan menguji regresi sederhana dan uji normalitasnya, yang pertama kita menguji regresi sederhana dengan cara mengklik analyze, ke regression, terus linear, klik linear. Nah, di digitalisasi kita masukkan ke variabel independennya dengan cara diklik, terus diklik panah. Sedangkan peluang usahanya kita taruh di variabel dependen atau variabel terikat. Karena nanti kita akan menguji normalitas dengan pakai data residu, maka kita akan klik save dan klik unstandarized-nya, lalu continue. Setelah itu di OK. Nah, maka akan keluar output SPSS seperti ini. Nah, untuk regresi sederhana kita hanya perlu melihat uji T-nya atau uji F-nya, karena uji F sama uji T hasilnya itu sama, kan hanya ada satu variabel yang diuji. Nah, di uji T syarat untuk bisa dikatakan variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, hasil dari uji T atau uji F-nya harus di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Nah, terbukti pada output yang kita uji saat ini adalah hasil dari signifikansi uji T-nya yaitu 0,00, yang artinya di bawah 5% atau 0,05, yang berarti variabel X atau digitalisasi berdampak terhadap peluang usaha. Nah, sedangkan N dari tabel residual statistiknya, N menunjukkan 24, yang artinya ada data sebanyak 24 yang kita uji pada saat ini. Nah, itu yang hanya perlu dibaca pada regresi sederhana. Kita lanjutkan ke uji normalitas untuk melihat apakah data yang kita uji berdistribusi normal atau tidak. Nah, langkahnya kita ke analyze lagi, terus ke non-parametric test. Di non-parametric test kita klik one sample KS. Nah, di sini muncul data residu dari pengujian kita sebelumnya yang kita akan digunakan untuk uji normalitas. Kita pindah ke tes variable list-nya, lalu kita klik OK.
akan kita peroleh output uji normalitas, tabel normalitas seperti ini. Di syarat normalitas dikatakan data berdistribusi normal apabila signifikansi hasil dari unstandardized residualnya itu menunjukkan angka di atas 0,05 atau di atas 5%. Nah, uji normalitas yang kita uji saat ini yaitu hasilnya ditunjukkan dengan 0,413 yang artinya di atas 5% atau di atas 0,05 yang berarti data yang kita uji pada saat ini berdistribusi normal. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai regresi sederhana dan uji normalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.